Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 7 April. Perang AS-Iran memasuki minggu ke-6. Kedua pihak tengah dimediasi Pakistan melalui kesepakatan Islamabad. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ultimatum terakhir yang menuntut Teheran menerima kesepakatan sebelum Selasa pukul 20 waktu Amerika Timur. Jika tidak, AS mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk memusnahkan Iran secara total. Trump meminta Teheran melepaskan senjata nuklirnya dan membuka kembali Selat Hormuz tanpa syarat. Jika tidak dipenuhi sebelum hari Selasa pukul 8 malam waktu Amerika bagian timur, Trump akan melancarkan serangan udara dan menghancurkan semua jembatan dan sarana pembangkit listrik di Iran dalam waktu 4 jam. Ia bahkan mengusulkan agar tentara Amerika memungut biaya akses pada Selat Hormuz di masa mendatang. Where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. Iran menolak kesepakatan Islamabad yang diusulkan Pakistan dan mengkritiknya tidak masuk akal dan tidak realistis. Sebaliknya, Teheran menuangkan permintaan dalam 10 poin, mencakup kompensasi kerugian dan aksi gencatan senjata total, menegaskan bahwa perang harus berakhir secara permanen. مذاکره به هیچ عنوان با ultimatum با جنایت با تهدید به ارتکاب جنایت جنگی. Departemen Pertahanan Amerika mengonfirmasi peluncuran serangan pada hari Senin dan memperingatkan bahwa serangan hari Selasa akan lebih intens lagi. Jika berani menolak bernegosiasi, Iran akan menuai ganjaran tragis. Juru bicara Sekjen PBB mengecam Trump dan memperingatkan bahwa ini merupakan tindakan kriminalitas perang dan pelanggaran hukum internasional. Kabar pembunuhan kepala Badan Intelijen Iran tersebar. Pemimpin Iran menekankan aksi pembunuhan ini tidak akan menghalangi tekad bertempur. Ia bersumpah untuk meneruskan target serangan pada Amerika dan Israel. Konflik Amerika Serikat-Iran mendorong harga minyak dunia menembus $110 Amerika per barrel. Yuan Eksekutif menggelar rapat stabilitas kebutuhan pokok dan menegaskan tarif listrik tidak akan dinaikkan hingga September tahun ini. Pemerintah juga menambahkan produksi sebanyak 1,25 miliar kantong plastik ukuran 1 cin untuk mengatasi kelangkaan. Seiring krisis kantong plastik akhir-akhir ini, pedagang mie dingin mengeluhkan kesulitan mendapat kantong plastik walau punya uang, sehingga ia terpaksa menghemat kantong. Pemilik toko lainnya menyatakan walau pemasok mereka masih memiliki stok dan saat ini tidak terimbas, mereka tetap khawatir akan dampak jangka panjangnya. 我们的厂商是跟我讲3个月之内都供货正常了，3个月以后就不知道了。 Pabrik pengolahan nafta keempat perusahaan CPC telah memulai produksi lebih awal dari jadwal yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sebesar 19.000 ton pada April dan 30.000 ton pada Mei. Total pasokan etilena ditambah dengan produksi perusahaan plastik Formosa mencapai 169.000 ton pada bulan April. 以协调20家合作塑胶加工业者，增加生产供应12.5亿个1斤的塑胶袋。 Tanggal 6, harga minyak mentah Brent kembali melonjak 1,4% menembus $110 Amerika per barrel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate mencapai $113 Amerika per barrel. Walau harga bensin dan solar di Taiwan minggu ini tetap sama, MOTC akan menyediakan subsidi bahan bakar penerbangan dengan memprioritaskan rute domestik. Kasus keracunan makanan massal setelah warga mengonsumsi lumpia terjadi di Kaohsiung saat libur Chengbeng. Total 157 orang menjalani perawatan medis dengan 12 pasien dinyatakan positif bakteri Salmonella. Dokter mengingatkan bakteri yang bersifat zoonosis ini dapat menular melalui makanan dan air yang terkontaminasi, terutama dari telur yang tidak dimasak matang. Hingga pagi hari tanggal 7, tercatat 157 warga Kaohsiung berobat dan 12 diantaranya positif bakteri Salmonella. Pelaku usaha dijatuhi denda $1,44 juta Taiwan. Dokter menjelaskan Salmonella dapat menular dari hewan ke manusia dengan sumber utama diduga telur yang setengah matang serta daging dan produk susu yang terkontaminasi. Gejala umum meliputi mual dan diare, dan bila disertai demam tinggi, masyarakat diminta segera berobat. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tangan serta memisahkan makanan mentah dan matang. Penurunan angka kelahiran kini menjadi krisis keamanan nasional. Tahun lalu, angka kelahiran Taiwan hanya mencapai 0,695 terendah di dunia, yang berarti rata-rata setiap perempuan hanya melahirkan kurang dari 0,7 anak sepanjang hidupnya. Jika tren ini berlanjut, pada 2065 populasi Taiwan diperkirakan menyusut setengah hingga di bawah angka 12 juta jiwa.
Skala natalitas Taiwan tahun lalu hanya 0,695 orang, turun dari 0,885 orang tahun sebelumnya, menandai penurunan tercepat sejak pencatatan dimulai. Sementara itu, indikator utama angka kelahiran yang diwakili oleh skala pernikahan juga mencapai titik terendah baru sebanyak 100.000 pasangan. 可能会就是因为金钱问题就不想要生小孩，但结婚的话，他们可能会有可能啦。像我们家，我们就没有打算要买房子，我们现在就是租房。如果要买房的话，经济负担就相对的更重。 Otoritas akan merilis proyeksi populasi terbaru Taiwan dengan mengadopsi mekanisme skala natalitas ultra rendah. Berdasarkan angka kelahiran tahun lalu sebanyak 0,695, awalnya diperkirakan bahwa populasi Taiwan akan berkurang separuh pada 2070. Namun berdasarkan kalkulasi terbaru diralat menjadi anjlok 12 juta pada 2065 atau 5 tahun lebih awal. Ormas menyarankan rancangan program jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, pemerintah dapat mengacu pada pengalaman negara barat guna merancang sistem kohabitasi lewat amandemen UU yang melindungi hak pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan, sehingga menarik minat kalangan yang ingin punya anak namun enggan membangun bahtera rumah tangga. Baru-baru ini, bunga pink sour di Ersui, Changhua sedang mekar penuh dan sangat indah. Lokasinya berdekatan dengan jalur kereta api Cici menarik banyak wisatawan. Namun, sejumlah pengunjung nekat berfoto langsung di atas rel sehingga mengganggu perjalanan kereta. Polisi menyatakan tindakan tersebut melanggar undang-undang perkeretaapian dan dapat dikenakan denda hingga 50.000 dolar Taiwan. Kereta hampir tiba, tetapi area sekitar rel penuh dengan orang yang sibuk berfoto. Masinis terpaksa memperambat laju kereta dan bahkan berhenti demi keamanan. Rekaman warga menunjukkan kereta melambat karena wisatawan masih berfoto di dekat rel meski sudah diperingatkan. Jalur bunga pink sour di Ersui yang berdekatan dengan lintasan Cici ini memicu banyak pelanggaran selama musim bunga. Polisi menyebutkan penerobosan rel kereta telah melanggar undang-undang perkeretaapian dan akan dikenakan denda antara 10.000 hingga 50.000 dolar Taiwan. Komunitas pencinta kereta api juga mengingatkan masinis memiliki banyak titik buta dan kereta membutuhkan jarak pengereman yang panjang sehingga diperlukan peningkatan pengawasan serta kesadaran masyarakat. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan lomba karapan sapi di Kamboja. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.